Penemuan pertama dinosaurus adalah momen penting dalam sejarah paleontologi. Ceritanya dimulai pada awal abad ke-19 di Inggris, tepatnya pada tahun 1824, ketika seorang ahli geologi dan paleontologi amatir bernama William Buckland mengumumkan penemuan fosil Megalosaurus, yang dianggap sebagai penemuan pertama dinosaurus sebelum istilah dinosaurus diciptakan. Penemuan fosil makhluk besar seringkali disalahartikan sebagai tulang-tulang hewan raksasa dalam mitologi atau hewan yang masih hidup seperti gajah atau paus. Pengetahuan tentang fosil masih sangat terbatas, dan orang belum memahami bahwa mereka adalah sisa-sisa makhluk yang hidup jutaan tahun lalu. Fosil Megalosaurus pertama kali ditemukan pada awal 1800-an di Stonesfield, dekat Oxford, Inggris. Potongan-potongan tulang yang ditemukan termasuk bagian rahang bawah dengan gigi-gigi besar dan tajam, yang menunjukkan bahwa hewan ini adalah predator. Penemuan ini memicu minat besar di kalangan ilmuwan. William Buckland, seorang profesor geologi di Universitas Oxford, memainkan peran kunci dalam penelitian ini. Pada tahun 1824, Buckland secara resmi mendeskripsikan dan menamai fosil tersebut sebagai Megalosaurus bucklandii dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Notice on the Megalosaurus or Great Fossil Lizard of Stonesfield. Ini adalah kali pertama seekor dinosaurus dideskripsikan secara ilmiah. Penemuan Megalosaurus membuka jalan bagi penemuan-penemuan dinosaurus lainnya dan membantu mendirikan bidang studi paleontologi. Meski penemuan ini sangat penting, konsep dinosaurus belum terbentuk sepenuhnya. Istilah dinosaurus, yang berarti kadal mengerikan, baru diciptakan oleh Sir Richard Owen pada tahun 1842. Setelah Megalosaurus, lebih banyak fosil dinosaurus ditemukan di berbagai tempat di Inggris. Salah satu penemuan penting lainnya adalah Iguanodon, yang ditemukan oleh Gideon Mantell pada tahun 1822, tetapi dideskripsikan secara penuh beberapa tahun setelah penemuan Megalosaurus. Penemuan pertama dinosaurus seperti Megalosaurus sangat berpengaruh karena mengubah pandangan ilmiah tentang sejarah kehidupan di bumi. Penemuan ini menunjukkan bahwa ada masa di mana reptil-reptil besar mendominasi daratan, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi dan sejarah geologi bumi. Penemuan pertama dinosaurus seperti Megalosaurus sangat berpengaruh karena mengubah pandangan ilmiah tentang sejarah kehidupan di bumi. Penemuan ini menunjukkan bahwa ada masa di mana reptil-reptil besar mendominasi daratan, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi dan sejarah geologi bumi. Penemuan pertama dinosaurus adalah peristiwa bersejarah yang menandai awal dari studi paleontologi modern. William Buckland dengan penemuannya Megalosaurus memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan, mengarah pada penemuan-penemuan lain yang memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan purba di planet ini. Penemuan fosil dinosaurus telah memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan di masa lalu, namun masih ada bagian-bagian dari dinosaurus yang fosilnya sangat langka atau belum ditemukan sama sekali. Berikut ini adalah beberapa bagian fosil dinosaurus yang masih menjadi misteri bagi para paleontolog. Fosil kulit dan jaringan lunak sangat jarang ditemukan karena umumnya tidak bertahan baik dalam proses fosilisasi. Kebanyakan fosil yang kita temukan adalah tulang belulang karena struktur mereka yang keras. Namun, ada beberapa pengecualian di mana kulit dan jaringan lunak berhasil terawetkan, seperti pada spesimen Hadrosaur dan beberapa dinosaurus berlapis baja. Meski demikian, jaringan lunak internal seperti otot, organ, dan lainnya hampir tidak pernah ditemukan. Fosil otot dan organ dalam sangat jarang ditemukan. Proses fosilisasi biasanya tidak mengawetkan jaringan lunak seperti ini. Pengetahuan tentang struktur otot dan organ dinosaurus sebagian besar didasarkan pada perbandingan dengan hewan modern yang dianggap memiliki kesamaan dengan dinosaurus. Telur dinosaurus telah ditemukan di berbagai tempat di dunia, tetapi fosil embrio di dalam telur sangat jarang. Penemuan embrio yang terawetkan dengan baik memberikan informasi penting tentang perkembangan dinosaurus dari fase embrio hingga dewasa. Namun, detail tentang perkembangan prenatal dan kondisi yang diperlukan untuk fosilisasi embrio masih terbatas. Fosil yang menunjukkan adanya kelenjar, seperti kelenjar minyak atau kelenjar lainnya, sangat langka. Struktur mikroskopis, seperti sel-sel darah atau jaringan mikroskopis lainnya, juga jarang ditemukan dan biasanya memerlukan teknik pengawetan luar biasa untuk bisa terdeteksi.
Beberapa bagian tubuh yang terdiri dari tulang kecil dan rawan, seperti tulang telinga dalam, seringkali tidak terawetkan dengan baik. Tulang-tulang kecil ini rentan terhadap kerusakan dan lebih sulit untuk ditemukan dalam kondisi fosil yang utuh. Akibatnya, detail tentang pendengaran dan keseimbangan dinosaurus masih banyak yang belum terungkap. Meskipun ada klaim mengenai penemuan fragmen DNA dari fosil dinosaurus, bukti tersebut masih diperdebatkan. Material genetik seperti DNA sangat rentan terhadap degradasi seiring waktu, dan kondisi yang diperlukan untuk mengawetkannya selama jutaan tahun sangatlah jarang. Sehingga, rekonstruksi genetik dinosaurus dari fosil saat ini masih belum memungkinkan. Beberapa spesies dinosaurus hanya diketahui dari fragmen tulang tertentu, sehingga keseluruhan anatomi mereka belum sepenuhnya dipahami. Misalnya, fosil dari beberapa dinosaurus besar seperti Spinosaurus awalnya hanya diketahui dari sebagian tulang tengkorak dan tulang belakang, meskipun penemuan baru terus memberikan gambaran lebih lengkap. Dengan teknologi yang semakin canggih, seperti CT scan dan analisis isotop, para ilmuwan terus berusaha mengungkap misteri-misteri ini. Setiap penemuan baru, sekecil apapun, memiliki potensi untuk mengubah pemahaman kita tentang kehidupan di zaman dinosaurus. Hingga saat ini para ilmuwan masih aktif mencari fosil dinosaurus. Penelitian dan pencarian fosil dinosaurus adalah bidang yang sangat dinamis dalam paleontologi. Ilmuwan sering mencari fosil di daerah yang sudah dikenal kaya akan fosil, seperti formasi Hell Creek di Amerika Serikat, Gurun Gobi di Mongolia, dan Patagonia di Argentina. Mereka mencari di formasi batuan yang berasal dari periode Mesozoikum, terutama periode Trias, Jura, dan Kapur, karena pada masa inilah dinosaurus hidup. Tim ilmuwan melakukan ekspedisi lapangan, sering kali selama bulan-bulan musim panas ketika cuaca lebih mendukung. Mereka memeriksa lapisan batuan yang terbuka untuk menemukan petunjuk adanya fosil. Teknologi seperti pemetaan geologi, pemindaian lidar, dan pencitraan satelit membantu dalam menemukan lokasi potensial untuk menggali fosil. Ketika tanda-tanda fosil ditemukan, area tersebut diperiksa lebih rinci. Fosil yang terlihat di permukaan adalah petunjuk awal, tetapi penggalian lebih dalam seringkali diperlukan. Penggalian dilakukan dengan hati-hati menggunakan peralatan tangan seperti kuas dan sekop kecil untuk menghindari kerusakan pada fosil. Kadang-kadang peralatan berat digunakan untuk menghilangkan lapisan batuan atas. Setelah fosil ditemukan, mereka dipindahkan dari situs dengan hati-hati. Fosil besar sering kali dibungkus dengan gips untuk melindunginya selama transportasi. Di laboratorium, fosil dibersihkan dan diperbaiki jika diperlukan. Ilmuwan menggunakan alat presisi untuk menghilangkan batuan yang menempel pada fosil. Fosil dianalisis untuk menentukan spesies dinosaurus. Ini melibatkan perbandingan dengan fosil yang sudah dikenal dan menggunakan teknik seperti analisis morfologi dan perbandingan anatomi. Penelitian lanjutan bisa termasuk analisis isotop untuk memahami lingkungan dan diet dinosaurus, serta pemodelan biomekanik untuk memahami cara dinosaurus bergerak. Hasil penelitian sering dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Temuan penting dapat mengubah pemahaman kita tentang evolusi dan kehidupan dinosaurus. Fosil sering dipamerkan di museum di seluruh dunia, memberikan edukasi kepada publik dan meningkatkan minat terhadap paleontologi. Penemuan terbaru terus terjadi, seperti spesies dinosaurus baru atau fosil yang memberikan wawasan baru tentang perilaku, biologi, dan ekologi dinosaurus. Dengan kemajuan teknologi dan metodologi, pencarian fosil dinosaurus menjadi semakin efektif dan terus berkontribusi pada ilmu pengetahuan kita tentang masa lalu.